Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberi Anda pesan untuk teman-teman yang punya banyak ide bisnis tetapi nggak action, nggak jadi-jadi bisnisnya, nggak mulai-mulai. Apa yang harus kita lakukan? Simak penjelasan saya berikut ini. Ya, saya banyak sekali mengenal tipe orang dan ada beberapa kalau orang yang mau mulai bisnis, saya melihatnya ada dua tipe. Tipe yang pertama, banyak ide tapi juga nggak mulai-mulai. Tipe yang kedua, dia bingung mau bisnis apa ya, bisnis A salah, bisnis B salah gitu. Jadi malah justru bingung, nggak punya ide apa yang cocok untuk saya gitu ya. Saya akan membahas yang pertama dulu kali ini. Mungkin ada tipe yang seperti ini, yaitu mengapa kita bisa punya banyak ide tapi nggak mulai-mulai. Saudara sekalian, mungkin ya, saya nggak tahu, tapi mungkin Anda terlahir dengan kreativitas yang cukup bagus. Mungkin Anda cukup kreatif. Jadi imajinasi Anda sampai kemana-mana gitu. Anda melihat, peluang ini bagus nih, peluang ini bagus nih. Wah, buka resto bagus ya. Waduh, ini bagus juga nih kalau misalnya saya bisnis online, misalnya fashion, ya, jualan jilbab bagus. Misalnya terus, ini juga mau lebaran ya, misalnya saya bisnis mukena. Wah, bagus. Terus Anda lihat teman yang punya bisnis snack. Wah, bisnis snack ramai juga ya. Bisnis snack itu bagus gitu. Jadi semua bisnis bagus menurut Anda. Tetapi ketika Anda punya banyak ide, terus Anda jadi bingung. Saya mulainya dari mana gitu. Apa yang harus saya mulai? Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Akhirnya ada beberapa orang yang mencoba banyak hal tapi nggak ada yang jadi. Ada juga yang tidak mencoba sama sekali. Saking banyaknya ide dan dia bingung. Bagaimana caranya mengatasi hal ini? Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Ada 4 hal di sini yang saya soroti. Yang pertama adalah mungkin Anda sedang berharap sesuatu yang sempurna. Jadi kalau nggak mulai-mulai ya, ini bagus. Dan Anda mau sesuatu yang sempurna, tentunya nggak akan jadi. Ya nggak akan jadi. Ketika Anda mau mulai satu bisnis, Anda pilih satu dan nanti kendalanya ini, terus Anda pindah lagi idenya bisnis yang satunya lagi, nanti kendalanya ini, dan ketika Anda lihat bagusnya, oke, begitu Anda lihat kendalanya nggak jadi, lihat bagusnya, oke, lihat kendalanya nggak jadi. Dan Anda selama hidup akan dihantui dengan perasaan seperti ini ya. Jadi saudara sekalian, sebetulnya bisnis tidak perlu sempurna. Anda cukup pilih aja satu dan Anda lihat kendalanya, mana kendala yang paling ringan untuk Anda, dan kemudian Anda coba aja, Anda tes dulu. Nah, jadi yang pertama tadi biasanya Anda berharap sempurna, mungkin seperti itu. Yang kedua, ya saran untuk Anda adalah latihan fokus. Ya, latihan fokus. Fokus itu sangat penting sekali. Sesuatu yang difokuskan pasti akan membesar. Ya, akan terlihat detailnya. Contoh, kalau Anda pegang kaca pembesar, ya, Anda lihat sebuah titik yang sangat kecil, ya. Kecil sekali titiknya, dan maka titik itu akan terlihat begitu besar. Anda melihat hal-hal yang rumit, ketika Anda fokuskan, maka hal rumit itu akan membesar dan kelihatan celah-celahnya. Sama dengan teman-teman yang belajar desain, ya, dia pakai misalnya software Corel, dan kemudian dia bikin garis, dia bikin lingkaran, bikin apa, ketika ditempel kurang pas, maka dia akan menggunakan tools pembesar supaya fokus di satu titik, fokus besarin lagi, besarin sekian kali, sampai akhirnya dia ketemu, ternyata titiknya nggak nyambung, tinggal disambungin, serit gitu. Fokus penting sekali dalam sebuah bisnis supaya kita bisa mengetahui detailnya. Kadang-kadang kita nggak fokus, terlalu banyak ide tapi di permukaan semuanya. Ini bagus, tapi permukaannya saja. Ini bagus, permukaannya saja. Sehingga ada pikiran kita jadi bingung. Nah, orang bingung itu nggak mungkin action. Contoh gini, Anda ragu-ragu, bingung, Anda mau nyebrang, Anda nggak jadi nyebrang, gitu. Atau mungkin Anda di tengah mau maju nggak jadi, mundur nggak jadi. Maju nggak jadi, mundur nggak jadi. Itu orang yang bingung. Anda harus fokus sama tujuannya apa. Ya, tujuannya apa Anda tentukan, dan kemudian Anda jalankan. Anda kejar tujuan Anda, supaya Anda bisa fokus. Nah, tadi pesan saya yang pertama adalah, jangan melihat kesempurnaan, ya, jalankan saja apa adanya, dan kemudian fokus. Itu pesan saya untuk Anda yang punya banyak ide. Kemudian yang ketiga ini penting sekali, dan saya ajarkan ini materi bocoran dari bisnis coaching angkatan 1 sampai besok angkatan 12. Bocorannya adalah memfilter. Ya, saya ajarkan di teman-teman bisnis coaching untuk memfilter. Memfilter apa? Memfilter ide. Saya sering kali menyarankan untuk membuat sebanyak mungkin ide secara tertulis. Saya ajarkan gimana caranya bikin ide secara tertulis bagi yang belum punya ide. Bagi yang sudah punya ide, tulis ide Anda gitu sebanyak mungkin, 20 sampai 40 ide. Ketika ditulis 20 sampai 40 ide, tentunya kita akan bingung. Waduh, tadinya nggak punya ide jadi punya banyak ide. Ya, itu bagus. Itu sudah satu tahap. Jadi kalau Anda punya banyak ide, itu sudah satu tahap menjadi pengusaha. Ketika banyak ide, gimana caranya kita bisa menemukan ide yang terbaik? Yaitu dengan cara menulis. Gitu. Kalau Anda cari bisnis apa yang bagus, Anda ngelamun, Anda tanya sana, tanya sini, nggak akan ketemu jawaban. Tapi kalau Anda tulis dari 40 itu, kemudian akan ketemu satu di antara 40 itu yang terbaik dengan cara memfilter. Caranya filter gimana? Gampang sekali. Caranya filter adalah Anda tulis dulu ide-idenya, kemudian Anda analisa satu persatu.
Mana yang bisa Anda jangkau, mana yang tidak bisa Anda jangkau, mana yang bisa Anda jangkau. Yang nggak bisa langsung coret. Dari 40 ide, coret ini yang nggak bisa dijangkau. Ya, misalnya nih, pengen buka resto, waduh, tapi saya nggak punya modal, coret. Sederhana sekali, gitu. Aku mau buka bengkel, tapi saya nggak punya tempatnya, apa segala macam, coret. Sampai akhirnya nanti akan ketemu ya, yang kira-kira bisa kita jangkau. Itu cara yang paling mudah. Sebenarnya saya ajarkan lebih detail lagi di situ, tapi cara gampangnya adalah di filter, di sort. Caranya filter adalah tulis semuanya, baru kita pilih satu persatu yang nggak bisa dijangkau, coret. Itu cara yang memfilter. Ya, nanti akan ketemu dari 40 nanti akan terfilter menjadi mungkin 4 atau 5 yang bisa dijangkau. Dari 4 atau 5 yang bisa dijangkau, Anda lihat lagi mana yang kira-kira keuntungannya bagus, mana yang kira-kira bisa Anda mulai hari ini, mana yang kesulitannya paling rendah. Nah, Anda filter, itu caranya filter. Jadi sederhana sekali, dari situ Anda akan ketemu satu ide dari 40 ide. Ya, satu ide terbaik dari 40 ide. Itu merupakan ide terbaik untuk Anda. Sehingga ide yang terbaik itu sebetulnya ide yang seperti apa? Ide yang bisa Anda lakukan, ide yang terjangkau, ide yang kesulitannya rendah, ide yang langsung bisa Anda mulai sekarang. Itu ide yang paling bagus. Tapi kalau ide Anda mikir jangka panjang, mikir nanti prospeknya bagus, nggak penting sebetulnya. Nggak terlalu penting itu. Jujur aja ya. Menurut saya, nggak terlalu penting Anda pikir, wah bisnis ini prospeknya bagus apa enggak. Saya tuh nggak pernah mikir kalau mau bisnis tentang prospeknya bagus apa enggak. Kenapa begitu? Karena tidak ada satupun orang yang tahu prospeknya bagus apa enggak. Sebelum Anda tawarkan sama orang dan orangnya transfer. Kalau kita sudah pajang, terus orangnya transfer, tentunya ya ini bisnis prospeknya bagus. Tapi kalau bisnis ini prospeknya nggak bagus, ya nggak ada yang minat gitu loh ya. Jadi sederhanakan hidup Anda, sederhanakan cara berpikir Anda. Yang ketiga tadi, belajarlah memfilter secara tertulis. Kemudian yang keempat, yang terakhir, saran saya untuk Anda, jika Anda terlalu banyak ide, mulailah dengan apa yang Anda bisa. Seringkali banyak ide di kepala Anda, tapi sebetulnya ide-ide tersebut banyak hal yang Anda tidak bisa lakukan. Kamu buka resto, saya nggak ada kenalan tukang masak misalnya. Saya nggak ada tempatnya juga. Saya nggak ada modalnya juga. Cuman seneng aja, cuman lihat bahwa itu ide bagus. Ya untuk apa ide itu kita pikirin terus? Ya buang aja dulu. Kalau nggak, tulis aja. Tulis nanti dicoret gitu ya. Tulis dulu sebanyak mungkin, baru nanti dicoret. Jadi mulai dari apa yang Anda bisa dulu. Yang bisa Anda lakukan. Supaya apa? Supaya lebih cepat lagi terrealisasi. Jadi ide itu kalau belum terrealisasi, nggak penting idenya. Ya untuk apa? Ide di kepala saja tidak direalisasikan. Ya, yang paling penting kan ide yang bisa direalisasi. Itulah ide yang membawa perubahan untuk hidup Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Saya Lukina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Uang harus dipisah, biar semuanya jalan. Kalau bisa hemat, kenapa mesti boros? Karena hidup tidak selalu untung. Maka, sebisa mungkin harus menabung. Kaya atau miskin bisa jadi adalah takdir. Tapi cerdas itu pilihan. Klinos merawat mesin, oli lebih awet, bensin lebih hemat.